Halo teman-teman, welcome back to Astrid Malatunan Vlog. Ini videoku yang ke-6 kalau nggak salah. Nah, udah lama nggak nge-vlog karena nih lagi sibuk-sibuk room makeover. Nanti ditunggu di video-video selanjutnya. Ya, aku udah pakai piyama. Ini udah malam, udah sekitar jam setengah 12 malam di sini. Udah siap tidur, tapi sebelum aku tidur, aku mau sedikit cerita-cerita ke teman-teman tentang bagaimana aku sebagai mahasiswa Indonesia yang kuliah di Vancouver, Kanada, dan juga sambil kerja, sekalipun menghasilkan dolar, tapi bagaimana caranya untuk dalam kehidupanku di sini aku tetap menekan pengeluaran gitu. Jadi gimana caranya? Tonton terus! Hidup di Kanada mahal. Bagaimana menekan pengeluaran? Nah, yang pertama, sebisa mungkin aku usahakan untuk pinjem buku dari perpustakaan. Jadi misalnya ada satu mata kuliah dengan referensi buku yang diberikan sekitar 10. Nah, 6 sampai 8 buku aku bisa pinjem dari perpus, lalu misalnya 1-2 bukunya aku beli kayak gitu. Jadi kuncinya yang pertama aku sebisa mungkin pinjem buku dari perpus. Nah, puji Tuhan banget, nah aku nih di kampus namanya Vancouver School of Theology itu kerjasama punya banyak link dengan kampus-kampus yang ada kampus-kampus tetangga yang ada sekitar. Nah, kita tuh bagian dari University of British Columbia UBC di sini. Jadi perpusnya kita bisa pakai. Mereka punya ada sekitar tiga gedung yang isinya buku semua dan kita bisa pinjem dari sana. Terus kita juga punya kerjasama dengan Regent College, ada juga Saint Mark College, ya kalau nggak salah namanya itu. Jadi punya banyak link perpustakaan untuk meminjam buku gitu. Jadi intinya sebisa mungkin pinjam buku dari perpustakaan atau akses buku-buku online kayak gitu. Untuk menekan pengeluaran, kalau nggak buku aja tuh udah pasti di atas $20. Ada satu buku yang aku pernah beli bahkan 130 sekian dolar, lumayan Cin ya kan. The John Richard Allison Library. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. Nah gitu kurang lebih. Nah yang kedua, aku mencoba untuk belanjanya di dollar store. Jadi di sini tuh ada dollar store namanya, atau Dollarama atau Dollar Tree. Kalau Dollar Tree itu barang-barang yang sekitar 1,25 atau kurang dari itu. Jadi kurang lebih sekitar kayak 15 ribuan ya. No. Enggak. 11 ribuan ke bawah gitu harganya. Kurang lebih 11 ribuan ke bawah. Murah banget kan? Jadi aku sebisa mungkin belanja di sana gitu. Kayak ada di sana semua teman-teman. Jadi sebisa mungkin aku usahakan untuk cari sesuatu di sana. Itu yang pertama. Terus, nah ini juga kayak gini-gini nih, kayak dekorasi untuk room makeover juga beli di sana teman. Nah ini tokonya teman-teman tuh ada tulisannya segala sesuatu $1.25 or less. Nah ini aku ajak jalan-jalan ke dalam. Tuh banyak banget teman-teman barang-barang yang kita cari sampai enggak kita cari pun ada di sini. Permen-permen, tuh ada roti, coklat-coklat. Bahkan ya roti yang kayak di tempat lain tuh $3, di sini bisa dapat $1.25. Pokoknya pas dikasih tahu teman ada toko ini seneng banget teman-teman. Awal-awal pas datang persiapan sekolah tuh kayak tenang banget karena
kayak dapat binder, isi binder, staples, isi staples, pulpen, spidol, whiteboard kecil, tempat pensil, botol minum, gelas, lain-lain tuh semua dapatnya di sini, dan semuanya kayaknya kurang dari 200.000 teman-teman. Kan seneng banget tuh, sampai makeup juga ada di sini teman-teman. Lengkap pokoknya. Hidup tenang, aman. Karena ada toko yang murah banget. Bahkan mau cari sabun mandi, sampo, semuanya ada di sini tuh, perlengkapan wanita, pokoknya lengkap deh. Jadi semuanya ada di Dollar Tree. Itu toko yang sangat membantu banget buat kita mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di sini gitu. Oke, itu yang pertama, untuk tokonya. Yang kedua, untuk toko aku usahakan untuk kayak ke supermarket yang harganya oke gitu. Misalnya kayak di sini tuh Walmart, Superstore, terus apa lagi? Nah gitulah, dua supermarket itu yang biasa aku kunjungin gitu. Kenapa di sana? Karena memang harganya cukup jauh berbeda dengan toko-toko yang lain. Nah terus bukan cuman itu, pas di Walmart sama Superstore itu juga usahakan untuk pilih produk yang memang kerjasama dengan supermarket tersebut. Misalnya kayak di Walmart tuh produknya mereka tuh namanya Great Value. Kalau Superstore tuh kayak President Choice namanya untuk Superstore, itu produknya mereka, atau No Name juga itu produknya mereka. Nah itu sebisa mungkin aku cari produk-produknya mereka karena harganya relatif lebih murah gitu teman-teman. Aku sebutin nama toko dan nama mereknya supaya siapa tahu aja kalau teman-teman ada yang kesini, atau teman-teman yang memang berencana lanjut kuliah di sini gitu-gitu, bisa dapat referensinya gitu teman-teman. Nah kita sekarang ada di Walmart nih. Kita mau cek perbandingan harga produk-produk yang bukan great value dibandingkan dengan produk-produk yang great value. Ini kita ada di rak sereal. Harganya kurang lebih kayak $7, $6, kurang lebih gitu harganya. Nah coba kita bandingin dengan great value. Ini produk dari Walmart langsung. Perbandingan harganya bisa beda $3-5. Murah banget kan? Ini ukurannya sama ya. Ntar coba kita cek lagi rak-rak yang lain. Nah ini rak juice boxesnya. Kalau yang bukan great value, ini ada Nasty, itu harganya kurang lebih kayak $3. Terus ada yang Five Alive, $3 juga. Harganya ya gitulah kurang lebih. Nah sekarang kita cek yang great value. Cuman $2, beda lumayan. $2. Cek yang lain lagi. Kalau pasta, ini ada yang merek apa tuh, Fior. Itu kayak $1.67, tapi ini yang cuman berapa gram tuh? 500 gram kan? 500 gram sekitar $1.67. Terus Barilla ya sekitar 500 gram juga, sama lah ya, kurang lebih $2. Ini ada yang 375 gram kayak $2.47. Nah, coba sekarang kita cek yang great value. Great value nih ya, ini semuanya spaghetti, dan $1.27 doang, dan 900 gram, bisa dilihat kan. Nah sekarang kita ada di Superstore. Nah pertama kali masuk harus matanya ditujukan sama price tag yang kayak gini nih, low price. Ya kan, siapa tahu di antara low price ini ada yang kita butuhin. Nah kalau yang tadi great value itu sekitar $1, sama juga nih President Choice-nya Superstore, $1 juga. Tuh. Nah sama kayak bumbu spaghetti juga nih. Kalau yang lain kayak $3, $3.38, $3.50. Kalau untuk President Choice nih, ini sama ya ukurannya ya, $2.50. Bedanya $1 guys. Ya kayak beda 11.500 gitu. Selain produk President Choice di Superstore juga kita bakal sering ketemu yang kayak gini nih, merek No Name namanya. Itu harganya juga jauh banget bedanya sama produk-produk yang lain. Ini coklat gitu, hot coklat gitu, $10 dibandingin sama Nestle $16, beda $6 kan. Jadi lumayan. Ini banyak banget nih produk yang no name itu, dan harganya juga terjangkau, relatif murah. Nah yang berikutnya
Aku juga mencoba untuk cari barang-barang yang second hand, teman-teman. Selain dia ada aplikasi, di sini juga ada tokonya, teman-teman. Nah, yang biasa aku pakai untuk lewat lewat online untuk belanja second hand, barang-barang yang barang bekas gitu. Aku biasa pakai lewat Facebook. Apa sih namanya? Facebook. Facebook lewat Facebook Marketplace. Nah, di sana bisa cari tuh barang-barang yang second hand, yang mereka jual murah, atau kadang-kadang teman-teman aku bisa dapet barang yang free. Terus aplikasi yang lain juga aku biasa pakai Letgo, Letgo. Aku nggak tahu di Indonesia. Oh, Carousel. Di Indonesia teman-teman bisa pakai kayak Carousel, Tokopedia juga kan ada tuh yang kayak barang-barang second hand. Cuman kalau di Indo aku lebih tertarik pakai Carousel karena aku bisa langsung chat sama orangnya gitu. Di Letgo juga gitu. Aplikasinya Letgo kurang lebih mirip banget sama Carousel. Kita bisa belanja, kita juga bisa jual barang kita, teman-teman. Jadi itu caraku untuk menghemat banget. Nih contohnya kayak aku dapat printer cuman $20, teman-teman. Ini normalnya barang bekas. Maksudnya normalnya kalau beli barang barang baru ya kurang lebih kayak pasti di atas $100, teman-teman. Tapi ini aku dapat $20. Terus kayak ini mohon maaf ya, ini kamar lagi berantakan banget karena lagi room makeover ceritanya, Cin. Nah, terus ini aku dapat cermin nih setinggi ini. Nah, tuh. Setinggi itu. Lebih tinggi dari badanku. Itu aku dapat free, teman-teman, dari aplikasi. Terus aku dapat ini juga nih, dapat karpet yang ukurannya panjang banget yang bisa nutup hampir seluruh kamarku. Itu juga aku dapat free. Oh iya, nih kursi juga aku dapatnya free, teman-teman. Harusnya tuh kayak $10. Terus pas aku ambil kata dia, nggak usah, buat kamu aja. Terus juga ini aku dapat laptop cuma $70, teman-teman. Ini masih baru banget, dia baru pakai tuh kayak sekitar 1 bulanan. Terus dia jual murah, teman-teman, dapat $70 gitu. Jadi mantap banget pakai cari barang bekas tapi masih oke gitu, teman-teman. Terus bagaimana cara aku menekan pengeluaranku juga adalah dengan masak sendiri, teman-teman. Nah gitu. Nah, aku nih kalau ceritaku beda lagi, teman-teman. Aku ceritanya adalah biaya kosku udah termaksud makan pagi siang malam gitu, teman-teman, gitu. Kalau teman-teman mau dengar ceritanya nih, ini mujizat juga nih, teman-teman. Kalau teman-teman mau dengar, silakan dengar nih. Nah, ceritanya tuh sebenarnya harga kosku adalah $550. Ya kurang lebih kayak berapa tuh, 6 jutaan. Nah, gitulah kurang lebih. Itu lumayan murah lah ya, karena ruangannya cukup gede juga. Aku disediain kulkas juga di dalam gitu. Nah, terus awalnya aku ditawarin untuk bayar $10 per hari untuk makan gitu. Cuman aku pikir enggak lah, thank you uncle, aku tinggal sama orang Vietnam. So aku bilang thank you uncle, kayaknya aku masak sendiri aja gitu. Nah, terus singkatnya waktu 1-2 minggu awal aku kesini, maksudnya tinggal sama mereka, aku tuh pas minggu-minggu pertama aku diajak makan sama mereka ke depan gitu. Nah, aku pikir mungkin ini mereka lagi memperkenalkan nih makanan kita kayak gini. Kalau kamu suka kamu bisa langganan setiap hari $10 kayak gitu kurang lebih. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ada satu momen yang kita makan bareng sama temennya Uncle juga. Nah, terus aku ceritalah gitu. Aku bilang semua kayak mujizat Tuhan gitu, aku bisa sampai sini gitu. Bahkan ada yang biayain tiket aku berangkat ke sini, terus sekolahku juga gratis, terus apa namanya? Terus kata mereka, oh berarti kamu pinter. Aku bilang enggak, bahkan TOEFL-ku juga nggak nyampe kayak gitu. Nah, pokoknya aku bilang-bilang cerita-cerita gitu. Terus kata si uncle gini, dia langsung berdiri, dia langsung bilang, oh Nis, dia panggil aku Nis. Oh Nis, kalau memang Tuhanmu yang kirim kamu ke sini, berarti ini makanan yang ada dalam rumah ini juga, itu Tuhan kamu yang kirim buat kamu. Jadi kamu boleh makan semua makanan yang ada dalam rumah ini. Oke? Kata-kata dia gitu. Itu unik banget sih gitu. Maksudnya, iya pokoknya setelah itu akhirnya makan bareng mereka kayak gitu. Tapi aku jadi nggak enak, teman-teman, karena cuma bayar 550 tapi makan pagi siang malam ada rasa nggak enaknya itu loh. Gitu loh. Jadi si uncle mungkin lihat aku ada sungkannya, jadi si uncle nawarin untuk gimana nih kalau kamu bayar $5 per hari. Teman-teman, $5 per hari itu kayak cuman bisa beli apa ya di sini ya? Kentangnya di McD deh kayaknya.
kalau nggak salah kentang di McD tuh ya kurang lebih segitulah, $5. Bayangin, untuk aku cuman bayar untuk $5 untuk pagi, siang, malam makannya. Nah, jadi gitu teman-teman. Aku untuk makannya adalah aku $150 per bulan itu dibayar langsung ke landlordku, ke pemilik kosku gitu. Jadi cukup bukan cukup, itu sangat-sangat menekan pengeluaranku gitu teman-teman. Nah, selain itu juga aku kadang masak sendiri teman-teman, kalau lagi pengen nasi goreng, kalau lagi pengen masak spaghetti sendiri gitu-gitu teman-teman. Nah, itulah kurang lebih kiat-kiat saya sebagai mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Vancouver, Kanada untuk menekan pengeluaran teman-teman. Nah, sekalipun teman-teman nggak bisa dapet toko yang kayak Dollarama, Dollar Store, Superstore, Walmart, dan lain-lain di Indonesia, tapi semoga ini cukup bermanfaat buat teman-teman. Maksudnya bagaimana cara menekan pengeluaran dengan mencari barang-barang yang mungkin bekas tapi masih bisa layak dipakai gitu, masih oke banget untuk dipakai gitu. Barang yang bagus tapi bisa dapat dengan harga yang relatif lebih murah gitu teman-teman. Terus belanjanya juga kalau bisa di supermarket dengan harga yang terjangkau gitu teman-teman. Nah, kalau aku kayak misalnya aku prinsipnya lebih baik belanja di Mangga 2 misalnya daripada belanja di mall misalnya, itu aku. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin memilih untuk cari kualitasnya, kalau lebih baik belanja di Zara atau Forever 21, kualitasnya lebih oke daripada barang-barang di Mangga 2 misalnya. Oke juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau aku pribadi sedih kalau belanja di yang mahal-mahal, jadi mending cari yang harga yang relatif lebih murah tapi bisa layak dipakai gitu teman-teman, kan masih mahasiswa. Gitu teman-teman kurang lebih. Nah, terus kayak misalnya oh iya tuh kayak Facebook marketplace juga teman-teman bisa pakai kan, untuk cari barang atau jual barang misalnya ya kan. Terus minjem buku dari perpus juga misalnya bisa jadi kiat-kiat yang baik buat teman-teman gitu, buat kita semua. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen di bawah apa kira-kira video-video selanjutnya yang teman-teman mau tonton, di komen di bawah ya. Oke, dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.